Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di hari yang ke-338 di tahun 2024. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan tangan Tuhan menopang kita agar senantiasa kita menjalani sisa kehidupan ini dalam perkenanan kepada Tuhan. Alkitab menuliskan, ketika aku berkenan, aku menjawab engkau. Itulah sebabnya kita senantiasa mengejar perkenanan Tuhan, agar kita senantiasa mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Bapak Ibu Saudara, ayat ini berbunyi, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini memiliki makna yang sangat kaya dan mendalam, terutama ketika kita melihatnya dalam konteks seluruh Injil Yohanes. Terang yang disebutkan di sini secara jelas merujuk kepada Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes, Yesus sering disebut sebagai terang dunia. Di pasal yang ke-8 ayat 12, cahaya ini melambangkan kebenaran, kehidupan, dan kehadiran ilahi di dunia. Kegelapan di sini melambangkan dosa, kematian, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Kegelapan ini meliputi seluruh dunia yang jatuh ke dalam dosa. Nah, meskipun kegelapan begitu kuat dan meliputi seluruh dunia, cahaya Kristus tetap bersinar. Ayat ini menegaskan bahwa dosa dan kematian tidak dapat memadamkan cahaya kebenaran yang dibawa Kristus. Pernyataan kegelapan itu tidak menguasainya menunjukkan kemenangan rohani yang mutlak dari Kristus atas kuasa kegelapan. Cahaya Kristus terus-menerus menembus kegelapan dan membawa harapan serta keselamatan bagi manusia. Bapak Ibu Saudara, ayat ini memiliki implikasi yang sangat penting bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dunia yang gelap ini. Kita harus membiarkan cahaya Kristus bersinar melalui kehidupan kita, sehingga orang lain dapat melihat kasih dan kebenarannya. Bahkan dalam situasi yang paling gelap sekalipun, kita dapat menemukan harapan dalam Kristus. Cahayanya selalu hadir untuk menerangi jalan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup dalam terang Kristus, kita berada di bawah perlindungannya. Kuasa kegelapan tidak dapat menguasai kita sepenuhnya. Puji Tuhan. Nah, ketika kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes 1 ayat yang ke-5, adalah pengingat yang kuat tentang kuasa Kristus untuk mengatasi segala kegelapan dalam hidup kita. Cahayanya adalah satu-satunya harapan bagi dunia yang gelap ini. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi pembawa terang itu kepada dunia di sekitar kita. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Kita menikmati kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kita, bagaikan mata air yang mengalir, yang takkan pernah berhenti. Walaupun dalam situasi yang sulit sekalipun, kita tetap dapat menikmati kasih Tuhan yang menguatkan, memberikan pengharapan di dalam Dia. Tetaplah tinggal di dalam kasih-Nya. Puji Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus kami menikmati firman-Mu Tuhan yang memberikan pengharapan baru, pemulihan, bahkan kekuatan sukacita yang dari Tuhan. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun menikmati berkat pertambahan usia, baik usia ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah keberkatan dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.